Oke guys, kembali lagi di Toys Karta, yaitu channel di mana tempat kalian para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Kali ini kita masih bawa Pokemon ya, kita lanjutin lagi lini galarnya kemarin. Jadi sekarang kita nggak bawa set, tapi cuma satu. Ini dia. Jadi kalau misalnya Bandai, kalau kotak coklat ini udah pasti limited. Isinya apa nih? Isinya apa? Kita lihat ya. Oke, ini adalah Pokemon Scale World-nya Rillaboom, atau nama Jepangnya ini Gorilander. Ini lanjutan dari video kemarin yang mana evolusi terakhirnya Grookey ini nggak ada di sana. Jadi ada di sini ya, terpisah ya. Oke deh, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja unboxing dan reviewnya. Let's go! Nah ini dia ketika boxnya dikeluarkan dari box coklat. Jadi si boxnya Rillaboom ini, atau dalam bahasa Jepang disebut Gorilander, itu lebar ya, lebih ke lebar. Jadi kelihatan dari depannya ada gambar figurnya dia sama drumnya nih. Jadi bikin limited kayaknya karena gede ya, ada drumnya ya. Jadi dia nggak masuk dalam set reguler. Terus ada logonya Pokemon Scale World, ada Bandai. Terus sebelah sini ada fotonya evolution lainnya ya, dari Grookey, Toeki, terus Rillaboom. Tapi dua ini nggak ada di set ini. Kenapa? Karena ada di set sebelumnya. Jadi ini benar-benar cuma si Rillaboom ya. Terus di sebelah sini ada dua starter temennya yang api dan air seperti biasa Pokemon. Ada Scorbunny dan Sobble evolution lainnya. Ini juga ada di set sebelumnya yang udah pernah kita bikinin video reviewnya. Terus di bagian belakang kelihatan line up-nya Galar, ada apa aja yang akan datang. Ukurannya nih gitu aja. Bagian bawah cuma tulisan, bagian atas juga line up-nya Galarian Pokemon ya. Sekarang kita buka ya. Ini kotak selebar ini untuk satu Pokemon Scale World nih segede apa sih? Kita buka aja ya. Kita buka. Wah berat ya, tebel nih kardusnya. Tarik. Nah, ternyata beda sama temen-temennya yang di set sebelumnya ya, yang begitu dikeluarin dari kotak isinya cuma diplastikin. Tapi si Rillaboom nih punya blister, jadi dia kayak figur-figur yang lebih mahal ya. Dia tebel karena bisa kelihatan ya, rambutnya nih panjang ke belakang nih kayak super saya ya. Jadi mungkin untuk menjaga tetap bagus, dia bikin box tebal supaya nggak patah. Walaupun saya yakin nggak akan patah nih karena tebal banget. Sini kelihatan ada drumnya, ada sticknya. Terus tidak lupa ada permen. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari salah satu lini Candy Toys ya. Oke, sekarang kita lihat aja reviewnya seperti apa. Let's go! Nah ini dia Rillaboomnya ketika udah dikeluarin dari box ya. Ternyata boxnya gede kan, lebar ya. Tapi aksesorisnya ternyata nggak banyak. Bisa dilihat di sini nih ada Rillaboomnya. Ukurannya cukup gede sih. Kita lihat tingginya ya. Tingginya itu sekitar 11,5 cm. Ya oke, tinggi lah. Terus di sini kalian dapat drumnya yang sama ada standnya ya. Jadi ini putih ini nih adalah standnya untuk si drum nih, nyangkutin kayak gini. Terus ada sticknya 2. Sekarang gimana cara masangnya? Jadi si Rillaboomnya nih di tangannya udah ada buletan ya, masukin aja. Tinggal dimasukin. Nah terus si drumnya ini. Nah jadi pose dia di Pokédex sebetulnya gini aja. Jadi dia ini agak unik ya, beda sama Pokemon-Pokemon yang ada sebelumnya, yang biasanya semua aksesorisnya tuh udah nempel di badan. Sedangkan Pokemon ini punya aksesoris yang terpisah dari badannya, yaitu drumnya. Sebelum kalau kalian main gamenya sih,
kelihatan kalau misalnya si Rillaboom ini dipanggil dari Pokédex, dari Pokéball maksudnya. Drumnya ini dia taruh di bagian punggungnya. Jadi begitu pas dia keluar baru dia ngeluarin drumnya ke arena. Kalau enggak dia punya kayak penyimpanan gitu di punggungnya. Tapi sayangnya untuk di figurnya ini nggak ada sama sekali ya. Udah gini aja. Terus kita lihat dulu nih Rillaboomnya. Jadi Rillaboomnya ini berat ya, nggak kopong ya, nggak ringan, tebel ya. Si Bandai cukup bagus buatnya. Ini rambutnya keras banget nih, rambut super saya ini kayak duren. Lihat nih, kalau aja dia lebih runcing mungkin tajam. Ini tebel, berat banget. Jadi yang bikin berat memang si rambutnya dibanding badannya. Terus untuk catnya dia full doff ya, sama seperti skill world lainnya. Warnanya akurat. Dan ya dia nggak dapat gimmick apapun sih kalau skill world kan seperti ini nih. Tapi di beberapa skill world kan ada yang kepalanya bisa muter, ada artikulasinya. Tapi ini nggak sama sekali ya. Tangannya mati gitu aja. Barangkali kan tangannya bisa dinaik turunin karena dia keluaran limited gitu. Terus akhirnya bisa pose ngedrum kan sedikit, walaupun kakinya nggak bisa bergerak. Terus si bahan jambulnya nih, si jambulannya yang kayak Superman nih panjang. Dia karet, jadi nggak usah takut patah ya, dia elastis banget. Ya ini asal jangan kebanting sih, kalau kebanting mungkin akan pecah ya, soalnya nggak tahu nih bahannya cukup berat tapi agak serem juga kalau jatuh. Dan dia nggak punya stand ya, jadi kalau bisa taruh di etalase atau dataran yang pasti flat gitu loh, jadi dia nggak akan kemana-mana. Sekarang kita coba bandingin dia sama starter lainnya ya, dan scale world lainnya. Oke, ini dia kalau misalnya Rillaboom mau di-compare sama evolution lainnya ya. Di sini ada Toeki nih sama Grookey yang paling kecilnya ya. Bisa dilihat ukurannya Grookey ini cuma seukuran kaki drumnya Rillaboom, kecil banget. Terus untuk Toeki-nya ini bahkan tetap nggak lebih besar dari drumnya. Terus ini bisa lihat ada trainernya ya. Jadi kalau misalnya disebelahin trainer segini nih, sebetulnya tinggi trainer sampai kepala Rillaboomnya hampir sama sih. Cuma kan kelihatan ya dari bobot besarnya aja beda banget nih ya. Jadi begini nih, kalau misalnya kalian mau nyusun Grookey sampai Rillaboom sebesar ini, jadi kalian tahu kan kenapa si Rillaboom ini sampai nggak bisa dimasukin setnya scale world di boxnya, karena ya dia gede banget gitu. Jadi kayaknya Bandai juga mau nggak mau akhirnya misahin dia jadi set sendiri yang terpisah, yang mana sebetulnya itu kekurangan banget sih buat kita para kolektor yang mau lengkapin lininya ya. Sedangkan si Scorbunny lengkap ya kemarin kan evolusinya, dan juga Sobelnya lengkap ya, Sobelnya juga lengkap. Jadi dua itu lengkap, tapi cuma si Grace ini yang nggak lengkap. Mau nggak mau kalian harus beli dianya ya. Oke, terus ini nih kalau mau dibandingin sama dua evolusi terakhirnya starter nih dari Galar. Di sini ada Cinderace, di sini ada Inteleon. Sini kelihatan ya, kalau Cinderace ini punya tinggi yang paling pendek, paling kecil dari proporsi badan, paling kecil, paling pendek. Terus untuk Inteleonnya dia kurus tapi tinggi, bahkan si tingginya ini tetap ngelebihin dari Rillaboom ya, karena si finnya nih di bagian kepalanya ini tinggi banget. Jadi sebetulnya Rillaboom nggak tinggi banget ya, dia besar dan bawa drum gitu loh. Jadi gitu deh, nggak bisa jadi kotak sendiri, terlalu mahal mungkin costnya untuk Bandai. Nah, gimana menurut kalian nih? Dari ketiga ini mana yang paling keren? Oke guys, itu dia unboxing dan reviewnya scale world-nya si Rillaboom. Jadi ya memang nggak terlalu macam-macam ya, nggak terlalu panjang juga. Kenapa? Karena set limited kali ini si Rillaboom cuma datang sendirian aja Pokemonnya ya. Biasanya kalau yang dulu-dulu sebelumnya
walaupun limited, dia ada temennya ya. Kayak misalnya Giovanni ada Lapras, ada Porygon, dan lain-lain. Tapi kalau Rillaboom ini dia nggak ada trainer lain, nggak dapat trainer, nggak dapat Pokemon lain. Jadi bener-bener dia aja nih satu box lebar ini dan drumnya. Berhubung karena kemarin kita juga udah bikin video tentang yang Skyward yang galar, jadi ini lanjutannya kan, masih melengkapinnya. Mungkin nanti kalau ada set selanjutnya kita akan bikin video reviewnya lagi ya. Kalau menurut saya jadi gini, worth it apa enggak ya si Rillaboom ini untuk dibeli? Kalau kalian memang seneng banget sama Pokemon dari Galar, atau kalian ini pemain Sword and Shield yang juga suka ngoleksi action figurnya dan ingin game akurat gitu ya, memang nggak ada pilihan lain. Bahkan lini Moncol dan yang lainnya setahu saya memang belum ada juga sih figurnya si Rillaboom gitu. Jadi ini pertama kalinya saya lihat figur Rillaboom sih, dan setahu saya memang baru ini aja. Sedangkan kalau misalnya kalian mau Cinderace gitu udah ada juga sih Rillaboom yang Moncol seingat saya, tapi ada tapi kecil. Moncol kan kecil, jadi walaupun ukurannya ada yang hyper size, dia nggak akan sebesar ini. Ini Rillaboom terbesar lah sejauh ini yang bisa kalian dapetin. Saya sih berharap nantinya akan ada Rillaboom yang ada artikulasi ya, tapi mungkin masih jauh kali ya, karena gamenya aja masih baru setahun lebih gitu kan, udah mau 2 tahun sih. Gimana menurut kalian tentang si Rillaboom ini? Ya udah gitu aja. Klik like video ini kalau kalian suka videonya, terus juga share ke teman-teman kalian, share ke grup-grup Pokemon yang jelas ya. Terus subscribe juga Toys Karta untuk terus dukung kita supaya kita terus ngeluarin video-video review terbarunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.